Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia, NIM D1A021634. Di sini saya akan memaparkan materi yang terkait dengan hukum pertanahan. Baik, dimulai dari pengertiannya. Tanah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu, yaitu pasir, cadas, napal, dan sebagainya lainnya. Hukum tanah merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang mengatur hak-hak penguasaan akan tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis itu, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum, sebagai hubungan hukum yang konkret, yang beraspek di publik atau perdata, yang dimana dapat disusun atau dipelajari secara sistematis, sehingga keseluruhan menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Keseluruhan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang disusun secara sistematik sehingga menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hukum tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspek, tetapi mengatur salah satu aspek, yaitu aspek yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah. Jadi lanjut ke ruang lingkup, mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam artian permukaan bumi, yaitu tanah. Dalam hukum pertanahan nasional dikenal beberapa jenis hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak bangsa Indonesia pasal 1, 2, dan 3 UU-PA. Yang kedua, hak penguasa dari negara pasal 33 ayat 3 UUD 45, pasal 2 ayat 1 UU-PA. Yang ketiga, hak wilayah masyarakat hukum adat pasal 18B ayat 2 UUD 45, pasal 3 UU-PA. Yang keempat, hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah, wakaf, dan hak-hak jaminan atas tanah. Baik, lanjut ke dasar hukum. Yang pertama, hukum tertulis dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasal 33 ayat 3 UUD 45. Yang kedua, UU-PA. Yang ketiga, peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU-PA. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, norma-norma hukum adat yang sudah disanar. Yang terakhir, hukum kebiasaan baru yang bukan hukum adat dan hukum kebiasaan baru lainnya seperti jurisprudensi. Sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.